dari Ethiopia. Rambutnya keriting, hidungnya pesek, kulitnya hitam. Dan kalau seandainya dia duduk seperti burung gagak. Tapi Allah Subhanahu wa taala muliakan dia. Bagaimana jemaah ini dimuliakan oleh Allah? Seorang tabi'in ini bernama Atha bin Abi Rabah, yang dia dimiliki oleh seorang majikan wanita. Dan majikan wanita ini melihat bahwasanya Atha begitu getol di dalam beribadah dan menuntut ilmu. Sampai-sampai ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an, waktu yang dimiliki oleh Atha bin Abi Rabah ini dia bagi menjadi 3. Sepertiga untuk tuannya, sepertiga untuk Allah Subhanahu wa taala, dan sepertiga untuk belajar. Lalu ketika melihat majikannya ini melihat kesungguhannya di dalam menuntut ilmu, akhirnya yang tadinya dia budak dimerdekakan. Dan si majikan mengatakan berharap kaum muslimin itu bisa mengambil manfaat darinya. Sehingga tinggallah 2 waktunya. Yang pertama dia habiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dia habiskan untuk belajar. Sampai pada akhirnya ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an, Atha bin Abi Rabah ini sampai pada derajat yang tinggi. Suatu ketika sang raja pada saat itu yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik ketika di bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ini, yang ini merupakan musim haji, maka dia pun berangkat untuk melaksanakan ibadah haji bersama 2 putranya. Kemudian dengan pengawal, karena ini raja. Maka ketika sampai di depan Ka'bah, dia pun melaksanakan tawaf. Setelah dia melaksanakan tawaf, kemudian sholat sunnah tawaf, maka dia pun duduk bersimpuh. Iya. Dan dia ingin bertanya tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang manasik haji. Lalu apa yang dilakukan oleh Sulaiman bin Abdul Malik dengan kedua putranya? Di saat orang-orang berkerumun, maka pengawalnya berusaha untuk menggeser, memberikan jalan. Tapi Sulaiman mengatakan, tidak, jangan engkau lakukan. Karena di tempat ini antara raja dan rakyat sama. Yang beda di antara rakyat dan penguasanya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak mau ketika pengawalnya itu memberikan jalan, memberikan ruang, memberikan tempat. Sama antara rakyat dengan penguasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Dia pun duduk bersama dengan putranya. Dan dia menunggu seorang syekh yang tengah melaksanakan sholat. Ketika dia selesai sholat, kemudian kaum muslimin sudah duduk di belakangnya menunggu tentang fatwa dan ilmu yang akan disampaikannya. Ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Pada saat dia telah selesai sholat, ya ketika dia sudah selesai sholat, maka Sulaiman bin Abdul Malik pun mendatanginya dan bertanya kepada Atha bin Abi Rabah tentang manasik haji di saat itu. Semua pertanyaan-pertanyaannya ini dia dengan dalil. Dijawab oleh Atha bin Abi Rabah ini dengan dalil. Sehingga setelah dia selesai dari bertanya kepada Atha bin Abi Rabah, maka dia melanjutkan untuk melaksanakan ibadah sa'i. Ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Ini seorang raja yang mendatangi seorang alim, seorang ulama, dan ketika sang raja ini di hadapan orang alim, maka orang alim ini menganggap biasa saja. Sang raja ini dianggap biasa saja. Bahkan dia nunggu beserta dengan kaum muslimin yang lain. Ketika sudah selesai. Kemudian pada akhirnya, ikhwani fiddin hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Maka Sulaiman bin Abdul Malik pun mengatakan kepada putranya, berdirilah. Lalu keduanya pun berdiri. Mereka bertiga menuju ke tempat sa'i. Nah, kemudian pada akhirnya ketika mereka menuju tempat sa'i, ada orang yang mengatakan, wahai kaum muslimin, siapapun tidak boleh memberikan fatwa kepada orang-orang di tempat ini kecuali Atha bin Abi Rabah. Dan jika tidak ada Atha bin Abi Rabah, maka Abdullah bin Abi Najih. Maka kedua putranya mengatakan, ya, bagaimana mungkin pegawai Amirul Mukminin bisa menyuruh orang-orang supaya tidak meminta fatwa kepada siapapun selain kepada Atha?
Lalu bagaimana dengan orang itu? Maka si ayah mengatakan, Sulaiman mengatakan bahwasanya yang kita baru meninggalkan tempat itu, yang kita baru bertanya, itulah Atha bin Abi Rabah. Lalu pesan orang tuanya kepada anaknya, wahai anak, belajarlah ilmu. Karena dengan ilmu orang yang rendah akan menjadi mulia. Lihat seperti Atha bin Abi Rabah yang dia rendah, yang posisinya sebagai seorang budak, kemudian pada akhirnya dimerdekakan, kemudian setelah dia merdeka, kemudian terus belajar agama sampai pada akhirnya menjadi mufti di Masjidil Haram. Dan ini pesan Sulaiman bin Abdul Malik kepada kedua putranya, wahai anakku, belajarlah ilmu, belajarlah ilmu. Karena dengan ilmu orang rendah akan menjadi mulia, orang yang malas akan menjadi pintar, dan budak akan melebihi derajat raja. Dan itu sudah terbukti di hadapan Sulaiman bin Abdul Malik, yaitu Atha bin Abi Rabah. Ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Nah, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu itu mulia. Yang tadinya dia tidak dikenal, bukan siapa-siapa. Ya bukan siapa-siapa. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang memiliki ilmu. Yang tadinya seorang budak, kemudian dia habiskan waktunya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan dia dengan ilmu yang dia pelajari. Oleh karenanya ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an, yang harus kita fahami bagaimana seorang muslim itu ya hidup dengan ilmu, artinya dia manfaatkan waktunya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan ini, ya kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita pada saat ini, ya lebih kurang sampai nanti di hari Rabu, yang di sini banyak majelis-majelis ilmu yang bakal disampaikan, maka hendaknya kita memanfaatkan waktu kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an, ingat, jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya yang masuk surga adalah orang-orang yang berilmu. Karena dengan ilmu itu dia akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu itu dia akan mengenal Allah. Lalu ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebagian kaum muslimin tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai berbuat syirik kepada Allah? Karena mereka tidak mengenal Allah. Lalu kenapa mereka tidak mengenal Allah? Karena mereka tidak belajar. Mereka tidak menuntut ilmu. Sehingga mereka menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Cita-cita yang tinggi adalah menggapai ilmu agama. Bukan kedudukan, bukan jabatan, tapi ilmu agama. Kita akan ceritakan bagaimana seorang tabi'in yang mulia. Ada 4 orang pemuda yang duduk-duduk di dekat dengan Ka'bah. Dekat dengan Ka'bah, dekat dengan Hijr Ismail. Yang tentunya pada saat itu kondisi Ka'bah tidak seperti sekarang. Mustahil bisa ada orang yang duduk-duduk dekat dengan Ka'bah. Tapi di zaman itu ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an, lebih kurang pada tahun 643 Masehi atau 22 Hijriyah, ada 4 orang pemuda yang masing-masing ini memiliki angan-angan. Masing-masing memiliki angan-angan ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Keempat pemuda ini duduk di dekat dengan Ka'bah. Di antaranya ada Urwah ibn Zubair, kemudian Abdullah ibn Zubair, kemudian Mus'ab ibn Zubair, dan yang keempat Abdul Malik bin Marwan. Apa yang mereka lakukan ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an? Mereka ini adalah pemuda-pemuda yang tumbuh di atas ketaatan.
Dan mereka ini adalah anak-anak dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 di antaranya ini anak dari Zubair bin Awam. Dan Zubair bin Awam ini merupakan satu di antara sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dia punya anak Abdullah ibn Zubair, ada Urwah ibn Zubair, ada Mus'ab ibn Zubair. Dan satu lagi temannya adalah Abdul Malik bin Marwan. Nah, pada saat mereka duduk-duduk, ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Mereka berkhayal tentang masa depan. Iya. Berputar apa yang akan mereka harapkan nanti di masa yang akan datang. Abdullah ibn Zubair memulai pembicaraannya. Yang di saat itu dia bercita-cita, berangan-angan menjadi apa? Beliau pengen menguasai Hijaz. Pengen memegang kekhilafahan. Ini keinginannya. Ya, jadi keinginan Abdullah ibn Zubair itu menjadi khalifah. Menguasai Hijaz. Sedangkan Mus'ab, saudaranya, dia mengatakan, cita-citaku, keinginanku ini ingin menguasai Irak. Ingin menguasai 2 Irak, yaitu Kufah dan Basrah, sehingga tidak ada orang yang menyaingiku. Kemudian Abdul Malik bin Marwan mengatakan, jika kalian berdua hanya puas dengan hal itu saja, maka keinginanku ingin menjadi penguasa dunia. Jadi ketiganya, ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an, cita-citanya sama, pengen menjadi khalifah, pengen menjadi penguasa dan seterusnya. Nah, sementara Urwah ibn Zubair ketika ditanya oleh mereka, adapun engkau wahai Urwah, apa cita-citamu? Apa cita-citamu? Naam. Urwah pun mengatakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kalian semua dari apa yang kalian cita-citakan dalam urusan dunia kalian. Sedangkan aku hanya bercita-cita menjadi seorang alim yang mengamalkan ilmunya, sehingga dengan itu orang-orang mengambil faedah dari diriku. Demikian ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Lihat, mereka mengatakan ini di sisi Ka'bah. Artinya harapan ini bagian dari doa ketika mereka mengatakan di sisi Ka'bah, ya sambil mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa di depan Ka'bah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an, Abdullah bin Zubair ini menjadi khalifah. Dia menjadi khalifah. Namun qadarullah, beliau dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Dan ketika dia dibunuh, lalu saudaranya menggantikannya, Mus'ab ibn Zubair. Sama, beliau juga dibunuh. Kemudian Abdul Malik bin Marwan pada akhirnya menjadi khalifah. Jadi ketiga, ya para tabi'in ini, yang mereka punya cita-cita lalu menyampaikan di depan Ka'bah, ya di rumah Allah Subhanahu wa taala, semua yang mereka cita-citakan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu lagi. Bagaimana dengan Urwah ibn Zubair yang cita-citanya adalah ilmu, pengen menjadi orang yang berilmu, pengen mempelajari kitab Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mempelajari ilmu dari para sahabat yang masih ada. Bagaimana dengan beliau? Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan Urwah ibn Zubair ini menjadi seorang alim. Dan apa yang beliau cita-citakan ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Urwah ibn Zubair untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang alim, sehingga ilmunya ini bermanfaat bagi orang yang banyak, maka beliau mendatangi para sahabat yang masih hidup. Beliau mengambil ilmu dari para sahabat yang masih hidup. Sehingga pada akhirnya ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an, derajatnya pun menjadi mulia di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, maka jangan pernah kita berhenti untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala tidak mesti menjadi seorang ustadz, tidak mesti menjadi seorang kiai. Tapi ketika kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan muliakan kita.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan muliakan kita? Karena dengan ilmu yang kita pelajari, ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an, kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dan pada saat seorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, yang dia hinakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya ibadah itu adalah penghinaan, maka setiap yang menghinakan dirinya kepada Allah dan penghinaannya itu dibangun di atas ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia. Salah satu contohnya, ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an, di antara ibadah yang itu menunjukkan penghinaan diri yaitu salat. Dan kondisi salat yang paling menghinakan adalah sujud. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Lan tasjuda lillahi sajadatan. Tidaklah engkau sujud dengan satu kali sujud karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali derajatmu akan diangkat oleh Allah, kesalahanmu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, pada saat dia beribadah, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia hinakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia menghinakan dirinya kepada Allah? Karena dia punya ilmu. Dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tunduk kepada Allah, dia hinakan dirinya kepada Allah. Dengan ilmu, Allah muliakan dirinya. Allah muliakan dia, sujudnya diterima oleh Allah, diangkat derajatnya, dan pada saat dia berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Maka pada saat kita ingin mulia, maka tidaklah kemuliaan itu kecuali didapatkan dengan belajar. Dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala kita akan mulia. Karena Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang berilmu. Ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Terkhusus ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat masa muda. Ini kelebihan. Yang masa muda itu dijelaskan oleh para ulama dari dia baligh sampai usianya 40 tahun. Nah, ketika dia memanfaatkan masa mudanya ini untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka kemuliaannya bertambah. Karena memang di saat itu, di saat dia energinya kuat, daya tangkapnya juga dalam, maka di saat itu ketika dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi prioritas. Oleh karenanya, ketika para pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat para pemuda datang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Marhaban ya talibal ilmi. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Dan ini juga diamalkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika para pemuda datang, maka dia mengatakan marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para pemuda ketika mereka datang dalam rangka mempelajari agama Allah, maka mereka diberikan ruang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Karena kemuliaan itu akan bertambah ketika seorang pemuda tumbuh berkembang ya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai, menyayangi anak-anak dan para pemuda. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar perhatian nih. Pada tahun ketiga Hijriyah terjadi yang namanya perang Uhud. Tepatnya di bulan Syawal. Yang Nabi SAW telah bermusyawarah dengan para sahabat ketika beliau mendapatkan berita di saat beliau masih di Kuba. Pada saat Nabi SAW berada di Kuba, maka datang utusannya Abbas kepada Nabi SAW menyampaikan bahwasanya pasukan-pasukan musyrikin sudah bergerak ingin menyerang Madinah. Maka keluarlah Nabi, pulanglah Nabi ke Madinah. Dan Nabi diskusi dengan para sahabat. Apa sikap yang dilakukan? Sepakat pada akhirnya sikap adalah keluar. Untuk apa? Melawan tentara-tentara musyrikin pada saat itu. Semua orang ikut.
Dan di antara yang ikut pada saat itu adalah orang-orang munafik juga, yang mereka baru masuk Islam ketika Nabi menang dalam perang Badar. Ketika perang Uhud mereka ikut. Dan ternyata ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an, di sana ada anak-anak muda tapi belum baligh. Masih dikatakan masih tahap murahaqah, belum sampai baligh. Yang keinginannya untuk jihad ini besar. Di antaranya adalah Zaid bin Thabit, yang dia dibawa oleh ibunya, diserahkan kepada Nabi SAW sambil dia menenteng pedangnya di hadapan Nabi SAW. Dan Nabi SAW bertanya kepadanya, berapa usiamu? Keinginannya untuk jihad pada saat itu begitu besar, sehingga ada beberapa para sahabat junior ini ditolak oleh Nabi SAW. Karena apa? Karena usianya pada saat itu masih 14 tahun. Dan rata-rata usia balik itu adalah 15 tahun. Sehingga jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Apa reaksi Zaid bin Thabit ketika ditolak oleh Nabi kita SAW? Ketika beliau ditolak tidak boleh jihad, beliau sedih. Lalu ibunya mengatakan, wahai Rasulullah, Zaid ini punya hafalan sekian dan sekian, dan dia menguasai bahasa. Akhirnya Nabi SAW memberikan motivasi kepada Zaid untuk apa? Belajar bahasa, belajar menulis, karena Allah takdirkan potensi yang dimilikinya ini pada akhirnya dia menjadi penulis wahyu Rasulullah SAW. Lihat ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Orang-orang yang ada di sekitar Nabi SAW, di antaranya anak-anak muda yang mereka sudah balik, keinginan mereka untuk jihad itu besar, keinginan mereka belajar agama itu besar. Bahkan ketika mereka belajar agama dengan orang-orang dewasa. Suatu ketika Abdullah bin Umar hadir di majelis sahabat-sahabat senior. Kemudian beliau ini masih remaja, tapi yang hadir adalah orang-orang tua. Lalu Nabi SAW bertanya kepada mereka, tahukah kalian pohon yang sama karakternya dengan seorang mukmin? Dan orang-orang tua itu nggak bisa jawab. Sementara Ibnu Umar di dalam hatinya mengatakan itu adalah kurma. Tapi karena segan dengan orang-orang tua, pada akhirnya dia mengurungkan dirinya untuk menjawab pertanyaan Rasulullah SAW. Dan hal ini pun disampaikan kepada bapaknya Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab sangat menyayangkan sikap Ibnu Umar. Kalau seandainya dia menjawab pertanyaan Nabi SAW, itu lebih dia senangi. Karena dia menjawab di hadapan orang-orang tua. Oleh karenanya ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an, pada saat pemuda yang memang ini merupakan harapan yang dia manfaatkan waktunya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah ini pemuda-pemuda yang tangguh. Pemuda-pemuda yang bisa menggapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Bahkan Nabi kita SAW memberikan jaminan kepada para pemuda ketika mereka manfaatkan masa mudanya untuk mempelajari agama Allah, yang dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala akhirnya dia tumbuh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pemuda yang seperti ini akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti pada hari kiamat akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk pemuda-pemuda yang seperti ini, maka hendaknya mereka dicintai. Kenapa? Karena mereka habiskan masa muda mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan masa mudanya dilakukan untuk apa? Hura-hura. Untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, sehingga mereka tidak lagi peduli untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ada sebuah kitab yang berjudul Az-Zamanul Qadim. Menceritakan ada beberapa pemuda ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an yang mereka pesiaran, tamasya, jalan-jalan keluar dari daerah tempat tinggal mereka untuk apa? Untuk santai-santai, untuk makan, minum, dan memperturutkan hawa nafsunya. Mereka berada satu mobil. Dan dalam satu mobil itu lebih kurang ada 4-5 orang. Tujuan mereka adalah ke Dammam. Biasanya ada marka jalan, Dammam berapa kilometer lagi. Nah, dari peristiwa ini ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an, tujuan mereka adalah untuk nyantai, untuk senang-senang dan seterusnya. Berlalulah mereka. Pada saat mereka sudah berlalu dengan kecepatan yang memang sudah ditentukan, kemudian pada akhirnya mereka melihat ada bacaan, ada marka jalan. Disebutkan di marka jalan itu Dammam lebih kurang 50 km lagi. Mereka baca itu. Tapi ada satu di antara pemuda itu, dia tidak membaca Dammam. Namun yang tertulis dan yang dia baca apa? Ketika teman-temannya mengatakan Dammam 50 km lagi, tapi dia mengatakan Jahannam 50 km lagi. Maka teman-temannya mengatakan, apa engkau? Yang kami baca itu Dammam bukan Jahannam. Dia terdiam. Kemudian berjalan lagi. Ketika sudah sampai 30 km, maka tertulislah Dammam 30 km lagi. Maka pemuda ini melihat dan bacaannya apa? Jahannam 30 km lagi. Kemudian mereka pun marah. Dan mengatakan kepada pemuda ini untuk diam. Mulai serius nih. Kemudian mereka berjalan lagi. Sampai pada akhirnya mereka baca Dammam 10 km. Dia pun mengatakan bukan Dammam, Jahannam 10 km. Akhirnya dia pun minta berhenti. Dan teman-temannya pun mempersilahkan. Kenapa? Ini aneh nih. Sementara yang lain mengatakan membaca Dammam, jelas ini Dammam, tapi dia mengatakan Jahannam. Ini pemuda semuanya. Yang memang tujuannya untuk apa? Untuk santai-santai, makan, minum, memperturutkan hawa nafsu. Akhirnya dia pun keluar. Kemudian dia pun pulang. Lalu dia menunggu, ya, ada bus yang menuju ke tempat tinggalnya. Lewat bus sampai pada akhirnya dia meminta tumpangan dan dia diberikan tumpangan. Pada saat dia diberikan tumpangan, supir hanya diam saja. Dan dia pun diam dan tidak berbicara apa-apa. Sampai pada akhirnya mulailah supir ini berkata-kata tentang sesuatu yang dia lihat. Sungguh sangat menyedihkan. Maka dia mengatakan, ada apa? Iya, saya melihat ada sebuah mobil yang mengalami kecelakaan. Dan isinya pemuda semua. Dan mereka semuanya mati. Lalu pemuda ini mengatakan, coba gambarkan bagaimana pemudanya, bagaimana mobilnya. Maka digambarkan pemudanya seperti ini, jumlahnya sekian dan mobilnya seperti ini. Akhirnya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang dia lihat itu tidak salah. Apa yang dia lihat tidak salah. Dan semenjak saat itu ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an, kehidupannya berputar 180 derajat. Yang tadinya penuh dengan kemaksiatan, lalu dia isi dengan ketaatan kepada Allah. Dia belajar, dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah. Sehingga ketika hidayah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para pemuda, ini kemuliaan. Karena hari ini ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an, hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan kita dari apa? Dari memperturutkan hawa nafsu di masa-masa muda kita. Karena di masa-masa muda ini masa yang memang hawa nafsu bergejolak. Sehingga pada akhirnya ketika kita tidak belajar, kemudian lingkungan kita juga tidak mendukung untuk kita belajar dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
Alhasil ikhwani fiddin hadaniyallah wa iyyakum jami'an, kita mungkin bakal terjerumus ke dalam kemaksiatan yang lebih besar lagi. Maka ketika para sahabat, orang-orang terdahulu melihat para pemuda duduk di dalam majelis-majelis ilmu, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Rasulullah SAW, dan duduk dengan para ahlu sunnah, maka ini merupakan kenikmatan. Ini merupakan kenikmatan ikhwani fiddin hadaniyallah wa iyyakum jami'an. Yang kenikmatan ini nggak akan berulang kembali. Masa muda itu nggak akan berulang kembali. Artinya ketika kita masih di masa-masa seperti itu, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Dan cari kemuliaan ketika kita berada di masa muda dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwani fiddin hadaniyallah wa iyyakum jami'an, di luar sana mungkin lebih banyak lagi pemuda-pemuda yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau hari ini Allah mudahkan kaki kita, hati kita melangkah ke rumah-rumah Allah. Allah mudahkan kaki kita dan hati kita melangkah ke majelis-majelis ilmu. Ini nikmat jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini nikmat. Karena mungkin ini bisa disadari oleh orang-orang tua kita. Kenapa? Boleh jadi ketika dia usianya 50 tahun dia baru dapat hidayah. Ketika usianya 60 tahun dia baru dapat hidayah. Ketika dia sudah memiliki banyak cucu baru sudah dapat hidayah. Lalu ketika dia melihat ada anak-anak muda yang bersimpuh, menuntut ilmu, mempelajari agama Allah, hadir ke dalam majelis-majelis ilmu, ini merupakan nikmat yang besar. Ini merupakan nikmat yang besar. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tantangan kita lihat berapa banyak anak-anak muda yang sudah jauh dari masjid. Ketika ada masjid, kemudian di sebelahnya ada warnet, mana yang lebih banyak? Tentunya di warnet. Tentunya di warnet. Sehingga yang datang ke masjid hanya orang-orang yang sudah rambutnya putih. Sementara yang masih kuat-kuat kemana? Ke sebelah. Naam. Berbuat maksiat habis waktunya, bahkan sampai tidur di sana. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan masa muda kita ini bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Kaki kedua seorang hamba tidak akan bergeser nanti pada hari kiamat hatta yus'al an umrihi fima afna. Sampai ditanya, usianya habis kemana? Dan lebih khusus lagi, wa an syababihi fima ablah. Masa mudanya untuk apa? Masa mudanya untuk apa? Kalau ternyata kita baru dapat petunjuk Allah, baru dapat nikmat hidayah itu setelah melewati 40 tahun, maka hendaknya kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Dan kita manfaatkan sisa-sisa waktu kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, kata Al-Hasan Al-Basri, sekiranya ya waktu yang engkau lakukan, sisa-sisa waktunya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau akan mendapatkan dosa dari sisa waktumu dan dosa di masa yang akan datang, di masa yang lalu. Jadi kalau kita baru mendapatkan nikmat itu jamaah, di atas 40 tahun, maka manfaatkan sisa-sisa waktu yang ada untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masa di mana Allah memberikan kepada kita nikmat hidayah itu ketika kita masih muda, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa menjawab nanti pertanyaan. Di antara pertanyaannya apa? Masa mudanya habis untuk apa? Habis kemana? Usianya untuk apa? Sehingga ketika habis kita habiskan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini kenikmatan. Ini kenikmatan. Lebih-lebih ikhwan fiddin. Di masa muda ini, masa yang memang bisa maksimal untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin di saat itu kita belum punya beban banyak. Artinya bagi antum yang belum menikah,
maka manfaatkan masa-masa itu untuk bersungguh-sungguh di dalam belajar. Karena ketika sudah menikah, sudah banyak yang dipikirkan. Sudah tidak fokus lagi untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dia harus mencari nafkah, dia harus menanggung-jawabi istri dan anak-anaknya. Ketika hal itu belum sampai, maka manfaatkanlah untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Lihat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini disepelekan. Tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau ini masih kecil. Beliau masih remaja. Dan ilmu sudah beliau tidak lagi dapatkan dari Nabi SAW. Maka beliau ajak kawannya. Dia katakan, mari kita datangi para sahabat Nabi, kita ambil ilmu dari mereka. Apa katanya? Iya, orang-orang gak akan membutuhkan ilmumu. Para sahabat masih banyak. Nah, akhirnya ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Sahabatnya ini ditinggalkan. Karena sahabat yang seperti ini ketika diajak untuk mempelajari ilmu gak mau. Maka hati-hati berteman. Hati-hati ketika berteman. As-sahib sahib. Teman itu narik dia. Imma kepada kebaikan atau kepada keburukan. Naam. Ketika kita berteman, maka lihatlah teman kita siapa. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah ya kalian melihat dengan siapa kalian berteman. Ibnu Abbas ketika mengajak temannya ini, dia mengatakan, untuk apa? Orang gak butuh ilmumu. Para sahabat masih banyak. Akhirnya teman yang seperti ini ditinggalkan. Dan dia datangi para sahabat yang masih ada. Dia datangi Ali bin Abi Thalib. Dia datangi Umar. Dia datangi Ubay bin Ka'ab. Dia datangi Ibnu Mas'ud. Sampai pada akhirnya Ibnu Abbas ini dijuluki dengan apa? Lautan ilmu. Allah Subhanahu wa taala muliakan dia. Masih muda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidaklah beliau membuka majelis. Selesai dari sholat duha, beliau panggil orang-orang untuk masuk ke dalam rumahnya. Panggil siapa yang ingin belajar tafsir. Maka masuk semua orang yang belajar tafsir. Ketika sudah selesai, diperintahkan untuk keluar. Panggil yang ingin belajar fikih. Maka masuk orang yang belajar fikih. Kemudian setelah selesai diperintahkan untuk keluar. Hari-harinya dilakukan seperti itu. Sampai pada akhirnya jamaah. Datanglah sahabat yang tadinya diajak untuk belajar. Akhirnya sahabatnya Ibnu Abbas belajar dari Ibnu Abbas. Kenapa? Pada saat dia diajak untuk belajar, dia enggak mau. Pada saat dia diajak untuk belajar, dia tidak mau. Demikian ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Maka hendaknya masa yang Allah berikan kepada kita ini, yang dia enggak akan datang untuk dua kali. Sehingga Nabi kita SAW mengatakan, Ightanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 sebelum 5. Jagalah 5 kenikmatan sebelum kenikmatan itu hilang. Di antaranya kata Nabi kita SAW, Syababaka qabla haramika. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tua. Sebelum datang masa tua. Karena akan datang masanya kita nggak akan selamanya menjadi seorang pemuda. Ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Hari ini mungkin usia kita yang pemuda ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun. Ingat, setelah 50 tahun ke depan, setelah 100 tahun yang akan datang, kita menjadi orang-orang yang dilupakan. Kita menjadi orang-orang yang dilupakan karena kita sudah rata dengan tanah. Allah akan gantikan generasi yang lain. Lalu ketika kita tidak memanfaatkan waktu itu, maka jadilah kita termasuk ke dalam orang-orang yang dilupakan. Maka hendaknya kita manfaatkan waktu sekarang. Untuk apa? Mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW begitu perhatian dengan para pemuda. Bahkan sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau sempat mengutus Usamah bin Zaid yang menjadi panglima perang pasukan Rasulullah SAW, yang di belakangnya ada Abu Bakar, yang di belakangnya ada Umar bin Khattab. Namun karena Rasulullah SAW sakit dan meninggal dunia, maka pasukan ini pun kembali.
Nabi percayakan kepada siapa? Kepada para pemuda. Nabi percayakan kepada para pemuda. Sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pada saat itu, beliau tetap menjalankan Usamah bin Zaid menjadi panglima sebagaimana yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Walaupun sebagian para sahabat meragukannya, tapi Abu Bakar tidak ragu. Karena sesungguhnya Nabi SAW mengetahui kemampuan Usamah bin Zaid ini sama seperti bapaknya, Zaid bin Harithah. Demikian ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Sehingga ada ungkapan Arab yang mengatakan, syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini, pemimpin besok hari. Artinya kalau pemuda-pemuda hari ini tidak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengenal yang berkaitan dengan agamanya, maka mereka yang bakal menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Lalu kalau ternyata pemimpinnya tidak mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kerusakan yang dapat. Maka jadilah pemuda-pemuda hari ini yang memang memanfaatkan waktunya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kenali Allah, kenali Rasulnya, kenali agama Islam, dan akan datang nanti masanya pemuda hari ini akan menjadi pemimpin esok hari. Ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Kemuliaan ilmu ini akan bertambah ketika pemilik ilmu ini adalah para pemuda yang mereka hiasi dirinya dengan menuntut ilmu, yang mereka habiskan masa mudanya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambahlah kemuliaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Mari berlomba. Berlomba menuju kebaikan. Karena yang namanya kebaikan kita diperintahkan untuk berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Kalaupun mungkin di antara kita yang sudah melewati masa muda, ada di antara kita yang usianya sudah sampai 50 tahun, ada yang 60 tahun, maka jadilah orang tua yang memberikan motivasi kepada anak-anaknya. Karena anak-anaknya adalah anak-anak muda. Dan jagalah mereka, jagalah mereka. Oleh karenanya hari ini ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an, kita enggak akan bisa membiarkan anak-anak kita biarkan begitu saja. Dia akan tumbuh dengan sendirinya tanpa kontrol, tanpa pengawasan dari kita, sementara kita mengharapkan anak kita ini selamat dari pergaulannya, dari masa mudanya, sehingga apa? Sehingga benar-benarlah dia manfaatkan masa mudanya itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kita sebagai orang tua misalnya yang sudah melewati masa-masa mudanya, ya kita isi sisa-sisa waktu kita untuk melakukan ketaatan dan kita berikan pengawasan terhadap anak-anak muda agar mereka tidak keluar dari ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini, kemuliaan ilmu dan cinta pada pemuda. Tentunya mencintai pemuda ini adalah cinta kepada pemuda-pemuda yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senanglah kita ketika masjid-masjid kaum muslimin itu diisi oleh para pemuda. Senanglah kita ketika majelis-majelis ilmu itu diisi oleh para pemuda. Dan berusaha kita menjauhkan pemuda-pemuda itu dari lingkungan-lingkungan yang salah dengan kita menarik satu dua di antara mereka, dan mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Ini poin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan waktu yang ada bisa kita manfaatkan untuk tanya jawab kalau sekiranya ada pertanyaan dari jamaah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ada pertanyaan dari jemaah yang ikhwan? Baik, sepertinya tidak ada. Dari yang akhwat ada pertanyaan?
Jika ada pertanyaan dari akhwat boleh diberikan. Panitia akhwat boleh mengumpulkan pertanyaan dan diberikan ke panitia ikhwan. Baik, demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah ada pertanyaan? Ada. Oh. Baik. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah nanti ada kajian selanjutnya di jam 7. Ya, di jam 7 insyaallah dengan Ustaz Elfi Syam. Ya, hafizallahu taala. Kita akan lanjutkan nanti selesai salat maghrib insyaallah. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islam. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kita kalaupun bukanlah seorang dai, namun kita kan bisa mendapatkan pahala seorang dai. Satu hadis melalui televisi kita ini sampai kepada seseorang dan dia melaksanakannya, ini termasuk dalam man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan suatu sunnah yang baik, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang ikut melakukannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, dia menunjukkannya aja, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Oleh karena itu, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, kita ingin mengajak antum sekalian untuk berdonasi, untuk mendukung Rosyad TV ini agar bisa disaksikan oleh seluruh kaum muslimin. Dan coba antum bayangkan apabila antum memberi sedikit 5.000, 10.000 ataupun 50.000 atau 50 juta misalnya untuk membeli peralatan seperti encoder, kamera dan lain-lainnya. Kemudian di situ kita tampilkan kajian-kajian para asatidz ahli sunnah wal jamaah, para dai yang bermanhaj salaf, dan ditayangkan di seluruh dunia, disaksikan oleh ribuan orang. Maka ikhwafiddin, antum gak bisa bayangkan bagaimana pahala yang kita dapati. Jangan siakan kesempatan ini. Event Islami terbesar di Kota Medan. Muslim berdedikasi 7 di Komplek Asrama Haji Medan tanggal 21 sampai 25 Desember 2024 pukul 8.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, dengan berbagai macam kegiatan, bazar dan food court, kajian Islam ilmiah, musabaqah hifzul Quran, konsultasi agama, khitanan massal, cek kesehatan umum, nikah gratis, donor darah, bekam, tebar jilbab, kidzone, dan cek kesehatan gigi. Disponsori oleh didukung oleh hanya di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Event Islami terbesar di Kota Medan. Muslim berdedikasi 7 di Komplek Asrama Haji Medan tanggal 21 sampai 25 Desember 2024 pukul 8.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, dengan berbagai macam kegiatan, bazar dan food court, kajian Islam ilmiah,
musabaqah hifzul Quran, konsultasi agama, khitanan massal, cek kesehatan umum, nikah gratis, donor darah, bekam, tebar jilbab, kidzone, dan cek kesehatan gigi. Disponsori oleh didukung oleh hanya di Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Rosyad TV mempersembahkan kajian Islam ilmiah 21 sampai 25 Desember 2024 di Komplek Asrama Haji Medan. Sabtu 21 Desember 2024. Marilah berlomba-lomba dalam kebaikan bersama Ustadz Ali Nur Medan Hafizahullah pukul 10.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Merasa paling hebat dalam lomba malah bisa binasa bersama Ustadz Ali Nur Medan Hafizahullah pukul 14.00 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemuliaan ilmu dan cinta pada pemuda bersama Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Haruskah kita berlomba bersama Ustadz Muhammad Elfi Syam Hafizahullah pukul 19.00 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Ahad 22 Desember 2024, wanita pun ikut berlomba bersama Ustazah Umuhani Hafizahullah pukul 10.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Pelopor kebaikan bersama Ustadz Muhammad Elfi Syam Hafizahullah pukul 14.00 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Bersama-sama finish di surga bersama Ustadz Nuruddin Al-Bukhari Hafizahullah pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Mengingat keburukan dan melupakan kebaikan bersama Ustadz Muhammad Elfi Syam Hafizahullah pukul 19.00 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Senin 23 Desember 2024, wanita pun ikut berlomba bagian 2 bersama Ustazah Umuhani Hafizahullah pukul 10.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat. Menciptakan rumah tangga yang berlomba menuju surga bersama Ustadz Ali Nur Medan Hafizahullah pukul 14.00 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat. Talk show masa muda akan menjadi masa lalu dan penentu masa depanmu bersama Ustadz Muhammad